0834. Saya ingin mempresentasikan tentang pergaulan bebas dan mata kuliah karakter building. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu seperti pergaulan yang melewati kata bebas yang telah ditetapkan oleh norma. Kenapa banyak sekali anak-anak sekarang yang melakukan pergaulan bebas? Karena mungkin mereka kurangnya dukungan dari keluarga untuk melakukan hal-hal baik, atau mungkin juga mereka kurangnya kontrolan dalam diri mereka masing-masing. Karena pergaulan bebas itu bisa jadi kemungkinan besar itu terjadi dari keluarga. Kenapa kita bisa melakukan pergaulan bebas itu? Karena keluarga kita kurang mendukung kita dalam melakukan hal-hal baik atau hal-hal positif. Bisa jadi juga yang kedua itu kurangnya dukungan pendidikan dari keluarga. Atau yang ketiga bisa jadi juga kurangnya pengetahuan atau kurangnya ilmu-ilmu yang mereka tidak pernah dengar atau tidak mereka dapat dari pendidikan di sekolah ataupun di dalam rumah. Pergaulan bebas itu sangat merugikan dan sangat tidak baik untuk anak-anak remaja atau bahkan yang lebih muda dari kita. Karena kenapa pergaulan remaja itu sangat tidak baik atau sangat buruk dan berdampak yang sangat-sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain? Karena yang pertama itu pergaulan bebas dapat melakukan yang seperti seks bebas atau juga bisa yang menimbulkan tuh kerusuhan. Pokoknya kalau misalkan pergaulan bebas itu sangat tidak baik untuk anak-anak remaja ataupun anak-anak seusia 20 tahun ke atas. Anak-anak yang bergaul dengan bebas atau dengan semaunya mereka itu sangat tidak patut untuk dicontoh. Banyak banget berita atau informasi yang kita dapatkan tentang pergaulan bebas itu rata-rata tentang seks ya. Karena seks itu sangat sensitif bagi semua orang. Karena sekalinya kita mendapatkan pengetahuan tentang seks atau kita melakukan seks tersebut, dalam satu kali kita melakukan itu akan keterusan. Benar-benar itu sangat tidak baik untuk anak-anak atau untuk orang-orang yang belum menikah. Kebanyakan anak-anak yang melakukan pergaulan bebas ini, mereka sering sekali mendengar atau sering sekali melihat orang tuanya yang bertengkar di depan mereka, sampai akhirnya mereka berpikir untuk mencari kebebasan untuk dirinya sendiri dan mencari kenyamanan dalam dirinya. Salah satunya yang mereka melakukan pergaulan bebas ini. Sebenarnya di era anak-anak muda zaman sekarang itu pergaulan bebas sangat-sangat merugikan ya. Soalnya kalau misalnya sekali kita udah melakukan pergaulan bebas, itu sangat-sangat yang kita tidak akan pernah bisa mengontrol diri kita lagi, kecuali kita mendapatkan seperti arahan dari orang tua, atau kita mendapatkan perilaku baik dari orang tua, atau bahkan kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari orang tua kita bahwa pergaulan bebas ini memang tidak baik untuk kita lakukan. Kita dapat mencegah anak-anak yang bergaul dengan bebas ini dengan cara orang tua mendekatkan diri kepada anak tersebut dan mengasihi anak tersebut, memperdulikan anak tersebut, dan juga memberikan arahan-arahan yang baik untuk anak tersebut, agar anak ini tidak berpikir seperti mereka tidak disayang oleh orang tuanya atau mereka tidak diperdulikan oleh orang tuanya. Sebenarnya itu gampang untuk mencegahnya, asal dari diri si anaknya juga mau untuk melakukan perubahan dalam dirinya atau ingin menjadi lebih baik gitu kan. Cuma disayangkan sekali kalau misalkan orang tua yang udah berusaha semaksimal mungkin tetapi anaknya ini tidak ingin berubah juga dan tidak ingin menjadi lebih baik, itu sangat disayangkan untuk anak-anak dan orang tuanya. Soalnya kalau misalkan kita tidak berubah, itu sangat merugikan orang tua atau keluarga, atau bisa jadi merugikan masyarakat. Dengan adanya anak-anak remaja yang bebas seperti itu atau pergaulan bebas seperti itu bisa menjadi
mengundang kerusuhan atau juga kesalahpahaman, bahkan fitnah-fitnah kepada anak yang bersangkutan. Karena tuh pergaulan bebas seperti anak-anak sekarang tuh kebanyakan mereka yang ngerasa kurang mendapatkan perhatian dari keluarga atau dari orang tua, atau bisa jadi mereka yang kurangnya pergaulan di pertemanan yang sehat atau di circle yang baik untuknya. Jika sudah tidak adanya anak-anak yang bergaul dengan bebas, kita akan menjalani hidup dengan baik, dengan aman, dengan tidak was-was, dan juga tidak terlalu berpikir dengan adanya pergaulan bebas ini. Karena jika tidak ada pergaulan bebas, kita akan semakin percaya akan diri kita sendiri, dan kita akan percaya akan terjaminnya di masa depan. Terus juga kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak yang lebih muda dari kita. Dan juga untuk orang tua yang memiliki anak-anak perempuan, bahkan yang memiliki anak laki-laki terutama, itu sangat dijaga untuk mental dan psikisnya agar tidak rusak ataupun tidak mengalami pergaulan bebas ini. Karena jika anak sudah mengenal pergaulan bebas, itu akan merugikan orang tua atau juga merugikan anak tersebut. Jadi sebelum anak-anak melakukan pergaulan bebas, sebaiknya kita mencegah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada anak, atau juga memberi pengertian yang baik untuk anak-anak kita, atau juga bisa jadi memberi pengetahuan yang mereka tidak tahu dan menjadi tahu. Itu untuk yang baik ya, bukan untuk yang buruk. Dan untuk Bapak Ibu semua, tolong lebih dekatkan dirinya kepada anak-anak agar anak-anak tidak penasaran dengan hal-hal yang buruk atau yang negatif dan berakhir seperti pergaulan bebas itu yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kemungkinan ya untuk Bapak dan Ibu lebih sering-sering berkumpul bersama anak atau bersama keluarga di rumah ataupun di luar rumah, untuk lebih mengasih kasih sayangnya kepada mereka, supaya mereka tidak merasa mereka tidak disayang dan juga tidak dipedulikan dengan Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya, Rani Lailani, yang telah menjelaskan pengetahuan saya tentang pergaulan bebas ini. Karena saya pun masih mengintrospeksi diri saya agar tidak terjerumus dengan hal-hal seperti tersebut. Dan untuk teman-teman yang melakukan atau yang sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas ini, doa saya untuk kalian, semoga kalian cepat berubah dan kalian tidak terus-menerus seperti itu, agar masa depan kalian lebih terjamin, masa depan kalian lebih baik, dan tidak merugikan masyarakat sekitar ataupun tidak merugikan diri Anda sendiri. Semoga kedepannya saya dan kalian bisa lebih baik lagi, lebih bisa mengenal yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan juga semoga kalian bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian masing-masing. Dan begitupun dengan saya juga, semoga kita akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga bisa lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.